Bagaimana cara kerja PNPM Mandiri Perdesaan? Proses dimulai dengan musyawarah antar desa di tingkat kecamatan untuk menjelaskan apa itu PNPM Mandiri Perdesaan. Proses apa yang akan terjadi, kegiatan apa saja yang dapat didanai, dan membicarakan kegiatan apa saja yang pernah dilakukan, terutama jika kegiatan ini sudah berlangsung selama beberapa tahun di kecamatan tersebut. Dalam pertemuan ini, mereka dapat mendiskusikan apakah pemeliharaan kegiatan yang lalu telah dilakukan. Apakah sebagian dana telah digunakan sebagai dana simpan pinjam, dan apakah pembayarannya sudah tepat waktu. Pertemuan ini penting karena dalam pertemuan ini, masyarakat mendapatkan informasi bahwa tidak semua kegiatan nantinya akan dibiayai karena dana yang teranggarkan tidak mencukupi. Ini adalah proses terbuka untuk mengevaluasi kegiatan sebelumnya, dana yang dimiliki, dan peraturan-peraturannya. Hasil pertemuan tersebut kemudian disosialisasikan kembali di tingkat desa dalam musyawarah desa. Setelah itu, hasil dari musyawarah desa diumumkan secara luas ke masyarakat dan dibicarakan kembali di tingkat dusun untuk menggali gagasan. Pertemuan-pertemuan tersebut melibatkan kelompok perempuan. Gagasan-gagasan yang muncul di dusun kemudian dibawa kembali ke musyawarah desa kedua untuk memutuskan prioritas gagasan yang nantinya dapat mereka bawa ke musyawarah antar desa kedua di tingkat kecamatan. Dalam musyawarah desa kedua tersebut, masyarakat dapat meninjau kembali usulan mereka. Diskusi dapat berlangsung alot karena mereka nantinya harus dapat meyakinkan penduduk desa lain di musyawarah antar desa di tingkat kecamatan. Pada proses penggalian gagasan di desa, ada musyawarah khusus perempuan. Pria tidak diizinkan hadir. Bobot dari gagasan perempuan adalah 2/3 atas kegiatan yang dikedepankan. Proses ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kaum perempuan juga dapat menyuarakan pendapat mereka. Pada pelaksanaan awal PPK, kaum perempuan sudah banyak menghadiri musyawarah yang umum, namun mereka tidak banyak berbicara. Karena itu, program ini memberikan ruang khusus bagi perempuan untuk bermusyawarah, agar mereka bisa banyak mengemukakan gagasan dan dapat mengekspresikan kemauan dan keinginan mereka. Setelah prioritas desa diputuskan, beberapa orang dari instansi teknis pemerintah lokal, perwakilan desa, dan fasilitator membuat sebuah kelompok kecil untuk mengkaji ulang gagasan yang ada. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa gagasan tersebut benar-benar layak didanai, memenuhi aspek teknis, sosial, dan ekonomi, serta dapat dikerjakan sendiri oleh masyarakat. Setelah gagasannya dikaji, masyarakat bertemu kembali di tingkat kecamatan dalam musyawarah antar desa kedua untuk memberikan peringkat usulan yang datang dari desa. Pada tahap ini, proposal tersebut masih sederhana dan singkat. Peringkat ini diberikan oleh 6 wakil dari tiap-tiap desa yang harus mencakup 1 kepala desa dan 3 orang perempuan. Setelah peringkat ditentukan, fasilitator teknis membantu masyarakat untuk membuat desain dan rencana anggaran dan biaya untuk prioritas yang paling tinggi. Kecamatan miskin bisa mendapatkan dana sebesar 3 miliar rupiah per tahun. Dari dana tersebut, mereka dapat memperkirakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan berdasarkan prioritas yang telah ditentukan. Setelah mereka memiliki desainnya, wakil-wakil dari tiap desa
kembali bertemu di tingkat kecamatan untuk melaksanakan musyawarah antar desa ketiga. Dalam pertemuan ini, masyarakat menentukan pendanaan berdasarkan peringkat usulan hasil musyawarah antar desa kedua, serta anggaran dan biayanya. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, camat sebagai perwakilan dari pemerintah akan mengeluarkan surat penetapan camat atau SPC sebagai bentuk persetujuannya atas usulan kegiatan yang ada. Dalam 13 tahun pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, tidak pernah ditemukan camat yang menolak untuk menjalankan proses ini. Mereka sangat mendukung kegiatan PNPM. Setelah semua proses tersebut, masyarakat dapat mencairkan dana kegiatan dari Bendahara Nasional melalui transfer rekening ke unit pelaksana kegiatan atau UPK di tingkat kecamatan. Unit pelaksana kegiatan ini dikelola oleh wakil masyarakat yang terpilih dalam musyawarah antar desa pertama. Dengan dana tersebut, masyarakat dapat mulai melaksanakan kegiatan mereka. Selama proses pelaksanaan, mereka harus mengadakan 3 kali lagi musyawarah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan dan penggunaan dana bersama-sama. Prinsipnya, seluruh tahap kegiatan harus diinformasikan kepada masyarakat dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Ketika kegiatan sudah selesai dilaksanakan, hasil kegiatan diserah terimakan pada pemerintah desa melalui musyawarah desa serah terima. Dan itu tadilah siklus tahunan PNPM Mandiri Perdesaan. Kami menyadari bahwa pada akhirnya salah satu tujuan awal dari PNPM Mandiri Perdesaan adalah untuk memastikan proses perencanaan bottom-up musrembang di Indonesia bekerja. Jadi secara singkat, itulah siklus PNPM Mandiri Perdesaan. Siklus ini sekarang lebih banyak dikenal. Orang percaya dengan siklus ini. Siklus ini menjadi sedikit rumit karena sekarang berhubungan dengan musrembang. Tapi proses ini dikenal dan ada di seluruh Indonesia.